Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana ini liburannya? Tetap semangat ya, walau hari ini kita masih belajar secara online. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai proposal kegiatan. Materi pembelajaran mengenai proposal kegiatan ini ada 4. Yang pertama, pengertian proposal. Yang kedua, proposal berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, tujuan pembuatan proposal. Dan yang keempat, bagian dalam proposal. Baik, yang pertama, pengertian mengenai proposal. Menurut KBBI tahun 2015, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, rancangan kerja ini dibuat dalam bentuk formal atau standar. Proposal juga digunakan sebagai landasan suatu kegiatan. Maka proposal dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, kalian sudah tidak asing ya mengenai proposal. Biasanya kalau kalian ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan di sekitar rumah kalian biasanya kalau mau mengadakan kegiatan, pasti kalian akan mengajukan proposal terlebih dahulu. Proposal itu isinya apa aja? Isinya ada kegiatannya, lalu hal yang akan dilakukan. Nah, itu adalah proposal. Lalu, yang kedua, proposal berdasarkan sifatnya ini ada 2. Proposal formal dan proposal semi formal atau non formal. Nah, di sini proposal formal itu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan, isi proposal, bagian penutup. Nah, proposal formal ini biasanya kalian dapatkan di dinas atau misalnya di pemerintahan, biasanya seperti itu karena di sini bersifat formal. Di pendahuluannya juga biasanya isinya ada judulnya, lalu ada surat pengantarnya atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isinya, permohonan pengesahan. Itu permohonan pengesahan biasanya ada tanda tangan dari orang-orang terkait. Misalnya kalau di dinas ada kepala dinas, lalu ketua pelaksananya, lalu sekretarisnya, bendahara umumnya. Itu di bagian pendahuluan. Lalu di bagian isi proposalnya, isi proposalnya adalah latar belakangnya, tujuannya, ruang lingkupnya, pemikiran dasarnya, lalu ada waktu dan biayanya. Itu proposal formal. Biasanya di proposal semi formal juga isinya sama. Namun kalau proposal formal biasanya bahasa yang digunakan itu lebih baku. Lalu yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup itu ya sudah pasti ya, berisikan simpulan, lampiran. Lampirannya biasanya kegiatan acaranya atau susunan acaranya, lalu anggaran dananya. Itu di bagian penutup. Lalu proposal semi formal atau non formal dibagi lagi menjadi 2, yaitu proposal umum dan proposal penelitian. Nah, kalau proposal umum kalian yang biasanya ikut kegiatan atau organisasi, kalian sudah tahu pasti ada kegiatan yang diadakan di sekolah atau lembaganya. Misalnya kalau di sekolah itu OSIS, lalu MPK misalnya, atau misalnya eskul lagi. Nah, itu di sekolah atau di lembaga. Kalau kegiatan di masyarakat misalnya Maulid Nabi atau Ibu PKK biasanya buat proposal, itu proposal umum. Kalau proposal penelitian biasanya untuk penyusunan skripsi atau terkait keadaan lingkungan sekitar. Kalau misalnya penelitian skripsi itu kalau kita meneliti mengenai Sungai Ciliwung. Nah, kenapa sih kita harus meneliti itu? Misalnya ada landasannya, ada rumusan masalahnya nih kalau penelitian. Kalau proposal umum biasanya rumusan masalahnya itu jarang ada atau jarang dicantumkan. Kalau proposal penelitian ingat-ingat aja kalau ada rumusan masalahnya. Kenapa kita harus meneliti di Sungai Ciliwung misalnya seperti itu.
Lalu yang ketiga, tujuan pembuatan proposal. Nah, tujuan pembuatan proposal ini ada dua. Yang pertama, mendapatkan persetujuan baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Yang tadi sudah Ibu bilang ya, sebelum kita mengadakan suatu kegiatan, kita itu biasanya menggunakan proposal. Itu secara resminya. Jadi kegiatan yang kita adakan itu secara legal. Jadi ada tanda tangannya, ada capnya. Nah, itu adalah persetujuan. Lalu yang kedua, mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana. Nah, terkait bantuan, biasanya proposal kegiatan ini bisa kita ajukan kepada sponsorship atau misalnya bantuan dana yang akan kita dapatkan. Misalnya kita ingin mengadakan pentas seni, biasanya kalau di sekolah pentas seni nih ya, atau pensi. Nah, kita mau dananya itu bukan hanya dari uang kas OSIS saja. Misalnya kita mau dana itu dari misalnya perusahaan misalnya Aqua, kalian meminta beberapa dus Aqua untuk kegiatan tersebut, jadi kan kalian gak harus beli Aqua. Lalu misalnya catering nasi padang, nah dananya atau bantuannya berupa nasi box, jadi kalian tidak perlu menganggarkan konsumsi lagi karena konsumsi sudah ada bantuan dari misalnya rumah makan nasi padang seperti itu, atau bantuan dari dana lainnya berupa uang seperti itu ya anak-anak. Lalu materi yang terakhir yaitu bagian dalam proposal. Bagian dalam proposal ini secara umum atau yang biasa kita dapatkan. Nah, ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendahuluan itu adalah latar belakang atau biasanya landasan kita melakukan kegiatan tersebut. Misalnya kalau di pentas seni karena untuk meningkatkan kreativitas, nah itu pendahuluannya atau latar belakangnya. Lalu isi, nah isi sudah tahu ya, kalau isi ada tema kegiatannya, tujuan kegiatannya, dasar kegiatan, jenis kegiatannya, lalu pesertanya siapa saja, peralatannya apa saja, waktu dan tempatnya itu di mana, susunan kepanitiaan, susunan acara, dan anggaran dananya. Lalu penutup itu biasanya simpulannya atau pembahasan akhir setelah proposal tersebut. Seperti itu ya. Lalu di sini kalian boleh lihat contoh dari proposal kegiatan. Nah, ini proposal kegiatannya ini dilaksanakan oleh SMK Tunas Bangsa Semarang. Di sini lihat ada bagian pendahuluan. Lihat di sini ada acaranya yaitu pentas seni. Di sini diadakannya dalam rangka perpisahan kelas 11. Nah, di sini kegiatannya diselenggarakan oleh OSIS. Lanjut lagi ke isinya. Isinya itu di sini ada tujuan kegiatannya, dasar kegiatannya, tema, jenis kegiatan, pesertanya, peralatannya, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan kepanitiaannya, susunan acaranya, anggaran dananya. Di sini isinya itu mengenai tujuan kegiatannya, silaturahmi atau misal kreativitas siswa. Lalu pesertanya adalah semua siswa SMK Tunas Semarang. Lalu tema kegiatannya menumbuhkan semangat pelajar untuk kemajuan pendidikan Indonesia melalui pentas seni. Seperti itu. Ini kegiatan yang dilaksanakan di SMK Tunas Bangsa Semarang yang diselenggarakan oleh OSIS atau pengurus OSIS ya, biasanya di sekolah. Lalu ada susunan kepanitiaan. Jangan lupa ya, di dalam proposal itu harus ada susunan kepanitiaannya. Ketuanya siapa, pengarahnya siapa, penanggung jawabnya siapa. Jangan lupa juga waktu dan pelaksanaannya. Nah, ini tidak boleh terlewat sama sekali ya. Kalau misalnya kita membuat proposal, waktu dan pelaksanaannya itu harus dicantumkan. Karena apa? Supaya tahu kegiatannya itu dari kapan sampai kapan. Misalnya dari hari Sabtu sampai Minggu, atau dari Senin sampai Jumat. Nah, itu kita harus tahu. Lalu susunan acaranya, kita bisa tahu di sana acaranya apa saja. Lalu anggaran dananya itu apa saja yang dikeluarkan di sana. Kalau misalnya kalian mau ada sponsorship
atau bantuan dari perusahaan, kalian harus cantumkan kalian ingin dananya berupa apa, berupa uang atau berupa hal yang lain. Lalu penutupnya itu biasanya simpulannya. Lalu biasanya di penutup itu dijelaskan bahwa ketersediaan sebagai sponsorship misalnya, atau sebagai dukungan dari kepala sekolah misalnya. Nah, kalau di sini tanda tangannya ada di akhir, yaitu penutupnya. Ada dari ketua OSIS tanda tangannya, wakasek kesiswaan, pembina OSIS, dan kepala SMK Tunas Bangsa Semarang. Nah, susunannya itu dari yang rendah dulu ya jabatannya, yaitu ketua OSIS, baru ke atas lagi ada pembina OSIS, wakasek kesiswaan, baru yang tertinggi adalah kepala sekolah. Seperti itu ya. Lalu untuk penugasan hari ini, kalian mencari proposal kegiatan, contoh proposal kegiatan di internet. Ini nggak boleh sama ya. Kalau misalnya sama palingan 1 atau 2 orang, tapi kalau semuanya sama itu tidak diperbolehkan ya anak-anak. Lalu tulis dan jelaskan bagian yang terdapat dalam proposal. Nah, yang tadi bagian proposal ada 3, pendahuluan, isi, penutup. Nah, kalian jelaskan pendahuluan itu isinya apa saja. Lalu isinya itu di dalam isi proposalnya itu apa saja, dan penutupnya itu bagaimana. Itu dijelaskan satu persatu, oke. Lalu dikerjakannya masing-masing, tidak boleh per kelompok, dan ditulis oleh tulis tangan masing-masing atau sendiri ya. Baik, kalau ada yang ditanyakan lagi boleh nanti chat ibu lewat WA, personal chat. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi ya, nanti kalau ada yang belum paham boleh nanti di chat ibu. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.